Halo semuanya, annyeonghaseyo, bagaimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik saja. Untuk konten pertama di awal tahun ini, atau mungkin lebih tepatnya di akhir Februari ini, gua akan mencoba untuk membahas sebuah kisah dari series dengan judul The Glory, yang intinya akan bercerita tentang balas dendam dari seorang wanita yang pernah mengalami perbulaian saat di masa sekolah. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Scene bermula dengan diperlihatkannya seorang wanita tampak tengah menuju suatu apartemen. Yang ketika ia sudah sampai di sana, wanita ini tiba-tiba melihat ke arah sengumpulan foto yang terpajang di tembok. Usut punya usut, itu adalah foto para geng sekolah yang dulu sering menindasnya. Sampai sini kalian pasti paham apa sebenarnya rencana wanita yang bernama Moon Dong-eun ini. Dan film pun baru saja dimulai. Kisah akan mundur ke tahun 2004, di mana kali ini tampak Dong-eun muda yang baru saja membuat laporan pada polisi bahwasannya ia telah digengbeng oleh teman-temannya. Lalu kemudian kepala polisi menelepon seseorang yang merupakan wali dari Yeonjin, yang dimana Yeonjin sendiri adalah ketua dari geng yang selalu mengganggu kehidupan Dong-eun di sekolah. Setelah bersenda gurau dengan wali dari Yeonjin, Pak Polisi kemudian memutuskan untuk tidak memperpanjang masalah ini karena baginya hal semacam ini sudah sangat wajar di kalangan remaja. Selang beberapa saat, satu persatu wali murid mulai berdatangan ke kantor polisi. Dan bagian hebatnya adalah mereka tampak tidak peduli dengan apa yang terjadi. Tak lama kemudian, seorang guru yang merupakan wali kelas dari Dong-eun akhirnya tiba. Di mana dengan raut wajah membagongkan, ia pun berkata, "Setelah problem ini beres dengan tidak adil, bisa kita lihat di satu sisi Yeonjin tampak diomelin oleh emaknya. Namun menariknya, si emak ngamuk bukan karena Yeonjin telah menjadi seorang pembulai, namun karena anaknya ini membiarkan Dong-eun lolos dan bisa melapor pada polisi. Yang bisa kita tarik kesimpulan, mereka berdua adalah manusia yang sama-sama tidak punya akhlak." Di keesokan harinya, di ruangan olahraga, Dong-eun tampak kembali digengbeng oleh Yeonjin CS, yang dimana aksi mereka kali ini sangat-sangat tidak bermoral. Namun apa daya, Dong-eun yang lemah hanya bisa pasrah akan kejadian memilukan ini. Setelah mendapat banyak sekali cap di tubuhnya, Dong-eun kemudian segera pergi ke UKS untuk meminta salep kulit. Namun di situ sang perawat bingung tentang apa yang terjadi. Kenapa tiba-tiba minta salep? Dan ternyata si ibu pun sangat terguncang setelah melihat tato pada tangan Dong-eun. Si perawat yang tak siapa namanya ini kemudian bertanya, "Siapa yang telah melakukan ini semua? Jujur pada ibu akan membantumu, nak." Hingga tiba-tiba dengan sangat di luar nalar, Yeonjin ternyata ada di sini dan mengakui bahwa pelakunya adalah dirinya sendiri. Setelah mendapati fakta tersebut secara aneh bin ajaib, di keesokan harinya si perawat tiba-tiba sudah menghilang dari sekolah ini, yang entah itu dipecat atau mengundurkan diri. Yang pasti sekarang 100% sudah tidak ada lagi yang peduli pada Dong-eun. Beberapa waktu kemudian bisa kita lihat Dong-eun mulai berjalan untuk pulang ke kontrakannya. Tapi tanpa diduga, di sana ternyata sudah terdapat Yeonjin CS yang siap untuk kembali menganunya. Tampak mereka sangat senang melihat raut wajah ketakutan dari remaja malang ini. Yeonjin yang merupakan sang ketua tampak mulai menggeledah dan mendapati sebuah celengan. Ia kemudian mengatakan bahwa uang dari celengan ini akan diambil untuk pesta abok. Yang padahal Dong-eun sendiri mengumpulkan tabungan tersebut untuk umroh. Setelah mendapatkan celengan Dong-eun, Yeonjin merasa ada yang kurang dari aksinya kali ini. Ia pun mengambil setrikaan baju dan bisa kita simpulkan sendiri apa yang akan terjadi setelahnya.
Setelah dicap di sekujur tubuh, Dong-eun sepertinya mulai pendek akal dan berniat untuk melakukan sesuatu yang dirasa bisa menghentikan penderitaannya dengan instan. Di satu sisi, ia mulai mendapat sedikit harapan ketika ingat bahwa ada seorang perawat sekolah yang peduli padanya. Namun setelah sampai di sana, ia pun tersenyum karena lupa bahwa kemarin si perawat sudah dipecat. Dong-eun pun kembali ke tempat semula dan menangis sejadi-jadinya. Disinilah ia membulatkan tekad untuk membalas semua perlakuan buruk yang ia terima selama ini. Di keesokan harinya, Dong-eun memutuskan untuk keluar dari sekolah dan menulis nama Yeonjin CS di formulir pengunduran dirinya. Dan tak lama kemudian, surat tersebut kini sudah ada di tangan sang wali kelas. Yang di situ, si bapak ini lagi-lagi menunjukkan raut wajah membagongkan seolah tak percaya akan apa yang tengah ia baca. Karena andai kata surat tersebut sampai ke tangan Kepsek, tentu kinerjanya akan dievaluasi. Beberapa waktu setelah itu, wali kelas kemudian memanggil Dong-eun ke kantornya. Dan apa yang terjadi setelahnya benar-benar di luar nalar. Entah apa yang merasuki si wali kelas, ia tidak bisa menerima surat tersebut dan malah menggaploknya. Kabar tentang Dong-eun yang sudah mantok dari sekolah pun kini sudah sampai ke telinga Yeonjin dan teman-temannya. Dan tak lama kemudian, emak Yeonjin mulai bergerak untuk melakukan sesuatu supaya putrinya itu tidak terkena masalah setelah Dong-eun keluar dari sekolah. Setelah berhenti sekolah, Dong-eun kini sudah mandiri dengan bekerja di sebuah rumah makan. Ia melakukan ini semua tentu karena butuh uang untuk tetap hidup, karena ibunya sendiri sudah meninggalkannya setelah dibayar oleh emak dari Yeonjin. Hari-hari telah berlalu begitu cepat, seolah melangkah begitu saja. Namun penderitaan Dong-eun ternyata masih belum berakhir, di mana bekas cap di sekujur tubuhnya terkadang kembali bereaksi dan itu sangat amat menyakitkan. Singkat cerita, sejumlah bulan telah terlewati. Entah apa yang terjadi, Dong-eun tiba-tiba datang kembali ke sekolah dan bertemu dengan Yeonjin CS. Disinilah ia mulai membeberkan impiannya, yang ternyata mulai sekarang Park Yeonjin adalah seseorang yang diimpikan oleh Dong-eun. Dengan kata lain, tekadnya sudah matang bahwa ia akan balas dendam pada Yeonjin dan teman-temannya. Setelah kerja di warteg pinggir jalan, kini Dong-eun mulai beralih bekerja di sebuah pabrik tekstil. Yang di situ juga dirinya ikut semacam sekolah paket agar bisa meneruskan pendidikannya. Tak seperti dulu, di sini Dong-eun diperlakukan lebih baik, di mana dirinya bahkan mendapat seorang teman yang cukup perhatian. Hari-hari telah berlalu begitu cepat. Akhirnya Dong-eun telah menyelesaikan sekolah paketnya. Dan kini ia mulai beres-beres karena akan keluar dari pabrik untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang perkuliahan. Seorang teman yang merupakan rekan kerja tampak sangat antusias setelah melihat seseorang yang dikaguminya ini akan keluar dari pabrik. Ia mengatakan bahwa dirinya iri pada Dong-eun karena bisa kuliah, di mana di sana tentunya akan bertemu teman baru dan menjalani kehidupan kampus life. Namun Dong-eun sendiri bingung karena pada dasarnya drama ini bergenre thriller. Gak lucu sih. 커피 제일 진한 거 주세요. Singkat cerita, pada tahun 2012, Moon Dong-eun kini sudah dewasa, di mana di suatu tempat ia tampak tengah mengstalking akun FB dari target balas dendamnya. Di sini sepertinya gua harus kenalin dulu siapa-siapa saja yang menjadi targetnya. Oke, pertama ada Myung-oh, seorang pria jabrik yang rela melakukan apapun untuk uang. Kedua ada Lee Sara, yang merupakan seorang artis seni dan juga pemakai narkoboy. Ketiga ada Cho Ye-jong, seorang pramugari. Keempat ada Jo Jae-jeon, seorang pemilik toko, dan yang terakhir adalah Park Yeonjin yang merupakan penyiar cuaca di televisi. Di satu sisi, sambil kuliah Dong-eun juga nyambi dengan bekerja sebagai guru privat siswa menengah.
Namun tak ada angin apa, di malam yang gelap ada satu kejadian unik, di mana anak didiknya itu tampak punya pikiran ajaib dengan meminta Dong-eun agar melakukan sesuatu. Namun hal semacam ini tentunya tidak mempengaruhi mental Dong-eun sedikit pun, dan ia malah mengambil kesempatan itu untuk mendapat keuntungan. Setelah keluar dari rumah si Bobby, entah apa yang terjadi, tiba-tiba wanita ini seperti merasakan suatu reaksi aneh di tubuhnya. Singkat cerita, Dong-eun kini sudah ada di sebuah rumah sakit, dan di sampingnya terdapat seorang pria yang tampak juga tengah dirawat. Usut punya usut, pria ini adalah seorang dokter magang yang juga bekerja di rumah sakit ini. Tidak dijelaskan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Yang pasti, setelah sadar keduanya tampak sangat tidak akrab. Hingga kemudian seorang dokter membawakan hasil pemeriksaan, yang ternyata Dong-eun mengalami anemia dan kekurangan gizi. 움직이지 말고. 영양실조? Seorang dokter bernama Jung ini pun mulai penasaran dengan Dong-eun yang menurutnya agak misterius, di mana bisa kita lihat ia mulai mengikutinya bahkan sampai ke universitas tempat Dong-eun belajar. Pada awalnya Jung hanya berniat untuk menyampaikan hasil pemeriksaan dari Dong-eun. Namun setelah hari-hari berlalu, Jung mulai menyadari bahwa ia sepertinya jadi tertarik pada Dong-eun. Ditambah setiap hari keduanya selalu bersama untuk berlatih permainan Go. Beberapa waktu kemudian, Dong-eun memutuskan untuk berhenti berlatih permainan tersebut, yang dimana hal itu berarti ia akan memutuskan hubungan dengan Jung. Karena pada dasarnya, ia tidak sedang mencari teman, melainkan tengah merancang rencana untuk balas dendam. Diketahui, Dong-eun belajar permainan Go juga sebenarnya punya maksud tersendiri. Di lain sisi, Yeonjin tampak melangsungkan acara pernikahan mewah bersama dengan seorang pria kaya bernama Ujang. Yang tanpa sepengetahuan Ujang, Yeonjin sebenarnya punya lelaki simpanan, di mana tanpa diduga itu adalah temannya sendiri, yaitu si Jaejeon. Di tempat ini juga bisa kita lihat Dong-eun tampak mengawasi acara pernikahan keduanya. Pada tahun 2015, Dong-eun akhirnya lulus kualifikasi untuk menjadi seorang guru setelah percobaan keduanya. Sementara itu, Yeonjin kini sudah punya bayi. Setelah menikah beberapa tahun, secara tidak terduga hubungan Yeonjin dan Ujang ternyata sangat harmonis. Di satu sisi, Yeonjin juga kini telah menjadi seorang ibu yang sangat perhatian. 나갔다 오면 뭐부터 한다? 손 씻기. 언니. 있으면 뭐부터 한다? Singkat cerita, tahun 2022, Yeonjin masih bekerja sebagai penyiar cuaca. Sementara Dong-eun sendiri, kini dirinya tampak berpapasan dengan seorang yang merupakan salah satu target balas dendamnya. Keduanya tampak tengah bersenda gurau bersama dan mulai bernostalgia tentang kenangan di masa lalu. Namun seolah tak merasa bersalah, Jabrik sama sekali tidak canggung setelah membicarakan tentang masa-masa kelam saat di zaman sekolah dulu. Jabrik alias Myung-oh tampaknya cukup tertarik dengan Dong-eun yang sekarang, di mana untuk menarik perhatian Dong-eun, tiba-tiba ia mengaku bahwa tempat ini adalah miliknya sendiri. Tak tanggung-tanggung, ia juga membelikan sepasang sepatu mewah untuk Dong-eun. Namun raut wajah percaya diri Jabrik seketika memudar ketika seseorang mengatakan bahwa ia disuruh untuk membeli makanan oleh pemilik asli dari tempat ini, di mana ternyata Jaejeonlah pemilik asli yang sebenarnya. Mendengar hal itu, situasi pun menjadi sedikit canggung. Namun dengan sangat berani, Dong-eun malah mengejeknya dengan menyinggung Jabrik yang dari dulu hanya menjadi seorang babu untuk teman-temannya. Tanpa berlama-lama, Dong-eun kemudian menawarkan suatu pekerjaan yang dapat meraup keuntungan fantastis hingga membuat Jabrik tidak perlu jadi babu lagi. Jabrik yang pada dasarnya sudah lelah menjadi seorang babu tentu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan berharga seperti ini. Saat malam tiba, Dong-eun tampak tengah ngacak-ngacak sebuah tong sampah milik seorang direktur sekolah bernama Kim Shin-tae. Namun aksinya ini tiba-tiba kepergok oleh salah satu karyawan rumah tersebut, di mana tanpa diduga si karyawan ternyata sudah memantau gerak-gerik aneh dari Dong-eun selama 6 bulan terakhir, dan ia berniat untuk melaporkannya ke kantor polisi.
Namun setelah dipikir-pikir, ia merasa Dong-eun telah merencanakan sesuatu yang menarik. Karyawan ini kemudian mengatakan bahwa dirinya tidak akan melaporkan kejadian ini, asalkan Dong-eun bisa melakukan sesuatu untuknya. Di mana ternyata ia meminta wanita itu untuk menyingkirkan suaminya yang seorang pelaku Ki di Irti. Beberapa waktu setelah itu diperlihatkan Dong-eun tampak tengah OTW menuju rumah dari karyawan yang bernama Hyung-nam itu. Namun setelah sampai di sana, ia melihat Hyung-nam tampak tengah dirujak oleh suaminya sendiri, yang sekilas mirip seorang psikopat. Di satu sisi, Putri Hyung-nam tampak mulai mempertimbangkan untuk mencocol tubuh si ayah. Di keesokan harinya, Dong-eun merasa bahwa ia sepertinya membutuhkan seseorang untuk bekerja untuknya, karena tentu saja bergerak sendiri itu terlalu sulit, di mana ia kemudian meminta Hyung-nam untuk menjadi seorang mata-mata yang bekerja untuknya. Beberapa minggu, Hyung-nam mulai mengikuti kelas mengemudi karena menjadi seorang detektif tentu perlu mahir dalam bidang tersebut. Dan berkat kegigihannya, ia akhirnya bisa mendapatkan SIM dengan cukup cepat. Selain belajar mengemudi, wanita ini juga mulai belajar cara mengoperasikan sebuah kamera. Beberapa waktu kemudian, Hyung-nam yang kini sudah menjadi seorang pro detektif tampak mulai memata-matai pergerakan dari Yeonjin di berbagai tempat. Dan saat malam tiba, Dong-eun kemudian melihat apa yang telah dipotret oleh Hyung-nam seharian tadi. Dan disinilah ia melihat sebuah foto di mana Yeonjin dan anaknya tampak tengah berada di sebuah klinik mata. Dong-eun pun menyadari bahwa putri dari Yeonjin pasti mengalami masalah di matanya. Karena dulu Jaejeon juga punya suatu masalah di matanya, alias buta warna. Di mana karena hal itulah Dong-eun bisa menyimpulkan bahwa putri Yeonjin pasti bukanlah anak si Ujang, melainkan anak si Jaejeon. Beberapa waktu kemudian, Ujang tampak tengah bersama dengan seorang kenalan untuk membahas suatu bisnis sambil bermain Go. Dan di tempat yang sama, tanpa diduga, Dong-eun juga tengah memainkan permainan serupa. Wanita ini tampaknya telah berhasil mengalahkan sejumlah orang dalam permainan tersebut. Karena penasaran, Ujang pun mulai menghampirinya. Dan disinilah ia mulai kagum pada Dong-eun, karena permainan yang dijalankannya itu benar-benar tidak biasa. Di keesokan harinya, ketika Dong-eun berniat untuk memberi les belajar pada putrinya Hyung-nam, secara tidak sengaja tiba-tiba ia kembali bertemu dengan Jung, seorang dokter magang yang dulu menjadi gurunya dalam permainan Go. Dan setelah berbincang cukup lama, Jung kemudian menyerahkan sebuah kartu nama. Setelah bertemu dengan Jung, selanjutnya Dong-eun mengunjungi rumah seorang guru bernama Kim Jong-mun, yang dimana jika kalian lupa, guru ini adalah guru tidak bermoral yang dulu telah melakukan tindakan keji pada Dong-eun. Pada awalnya, bapak ini tidak ingat akan siapakah wanita yang ada di hadapannya. Hingga kemudian ia menyadari bahwa dia adalah Dong-eun. Lalu bagian menariknya adalah putranya ternyata berteman dengan wanita ini. Saat malam tiba, Dong-eun tampak tengah bertemu dengan Jabrik di sebuah atap gedung terbengkalai. Di sini, ia kemudian mengingatkan pria itu tentang kejadian pada masa sekolah dulu, di mana wanita ini mengatakan soal gadis lain yang menjadi korban perbulayan dari Jabrik dan teman-temannya, di mana ia bernama Sohee yang diketahui telah mokad setelah didorong dari atap gedung ini. Jabrik menegaskan bahwa dirinya tidak paham akan apa yang dikatakan oleh Dong-eun saat ini, dan tentu saja ia bukanlah pelakunya. Dong-eun tahu Jabrik bukanlah pelakunya, maka dari itu ia mengajak pria ini untuk mendapatkan uang dari pelaku yang sebenarnya. Disinilah Jabrik menyerahkan sesuatu yang pernah diperintahkan oleh Dong-eun sebelumnya, di mana ternyata itu adalah beberapa helai rambut milik Jaejeon. 너 안 뺐으면 Singkat cerita, diperlihatkan Yeonjin and the Gang tampak tengah ada dalam suatu acara reuni SMA, yang dimana di situ secara tiba-tiba Dong-eun datang dan mulai menyapa mereka semua. 난 가끔 와보거든 이 체육관에. Ketika Yeonjin naik ke panggung untuk mendapat suatu penghargaan, entah apa yang terjadi, tampak Dong-eun begitu bersemangat untuk bertepuk tangan, seolah menandakan bahwa permainan baru saja dimulai.
Mungkin cukup segini aja untuk pembahasan kali ini. Intinya series ini benar-benar bagus untuk disaksikan. Semoga kalian terhibur dan mengerti dengan cerita yang gua bawakan. Thanks for watching and see you on the next episode. Bye-bye.